Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenovasi, mau bangun apapun, kadang-kadang kita jengkel dengan tukang yang lambat-lambat kan, saudaraku. Lebih baik pakai didit. Kalau pakai didit, Bapak Ibu bisa langsung tahu ini proyeknya begini, habis berapa. Bapak Ibu langsung jelas biayanya berapa, dan kemudian dia akan kontrol tukangnya, gitu. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu ada proyek bangunan renovasi kecil itu langsung serahkan ke didit, karena dia yang akan ngawasi, dia akan atur tukangnya. Bapak Ibu langsung ngerti biaya yang habis berapa, gitu. Jadi ketika orang dari Bandung ini dia bilang, Pak, kami mau bangun, tahap awal itu kami mau benteng keliling. Kalau cari tukang susah apa gampang Pak di sini Pak? Gampang. Saya punya orang, saya panggil Didit datang, langsung kami dari awal sudah ngomong, Dit, setelah kamu bikin pastori ini ada proyek yang berikutnya. Tenang saja. Kalau kamu kerja baik-baik, kamu jujur, kamu setia mengerjakan pastori rumah hambanya ini, pasti akan ada proyek berikutnya. Waktu itu belum ngerti ya mau ada yang seperti ini, saudara, begitu kan? Tiba-tiba ada 2 orang datang cari tukang. Saya bilang, Dit, datang, muncul. Langsung dia tanya-tanya, ini benteng 2 meter, yang sini 3 meter, luasnya sekian, panjang sekian, tolong dihitungkan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ini pintu berkat yang dibuka buat Didit, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Haleluya. Dan apa yang ditutup sama pendeta senior di Purworejo, saudaraku, dia cuma sembunyikan untuk memberikan kejutan kepada saya pada akhirnya, saudaraku. Tapi sore itu orangnya datang sendiri dan menceritakan kepada kami. Bapak Ibu, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita menuruti firman Tuhan, maka Tuhan membukakan pintu bagi kita. Jadi jangan coba buka pintu sendiri, jangan coba dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita percaya, kita taat saja, biarkan Tuhan yang membuka pintu. Amen. Di Alkitab tuh banyak contoh Tuhan membuka. Ketika Tuhan membuka pintu bahtera, maka itu kesempatan sebenarnya orang-orang diselamatkan. Tapi nggak ada yang respon. Binatang-binatang yang masuk ke bahtera itu, kapal itu dibuat untuk orang sebenarnya, bukan untuk binatang. Tapi manusia nggak taat. Tuhan tidak buka pintu. Akhirnya pintu kemurahan Tuhan selesai, pintunya tertutup. Manusia nggak bisa buka lagi. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan kalau Tuhan membuka, nggak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa membuka. Gitu ya. Tuhan buka tingkap langit untuk mencurahkan hujan, saudaraku, sampai banjir. Nggak ada yang bisa tutup langit. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Bapak Ibu usaha, Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu lakukan apapun, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Amen. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, orang coba cegat. Kalau itu Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa jegal kita. Haleluya. Ya, karena itu jangan takut, ya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuk baca sama-sama. Yang baca, yang dengar, yang melakukan diberkati kan? Ayo kita baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pak, khotbah minggu lalu itu mengerikan Pak. 666 Pak, antikris akan datang Pak. Yang mati oleh pedang biarkan mati, ada penganiayaan. Kami takut Pak. Pegang saja ayat ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka katanya Aku pun akan melindungi engkau dari apa? Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi ada perlindungan Tuhan untuk orang yang taat. Sedunia boleh susah, sedunia boleh menderita, tapi ini janji Tuhan, yang taat ada perlindungan. Yes, mantap saudara. Jadi ketika kita taat, kita ini berbahagia, diberkati, beruntung. Ketika kita taat, kita ini dibukakan pintu oleh Tuhan. Ketika kita taat, saudaraku, kita ini dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan dilindungi dari persoalan kecil. Ini persoalan besar, karena persoalan ini, pencobaan ini datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini persoalan besar. Saya nggak peduli persoalan internasional, tapi Tuhan melindungi umatnya. Bapak Ibu, kalau ada gejolak di kantor, lalu kita dilindungi Tuhan, itu mungkin area kecil saja. Ada gempa bumi, ada bencana alam, Tuhan lindungi kita. Itu mungkin bencana lokal saja, tapi pencobaan yang ada di sini ini pencobaan internasional. Artinya semua orang di bumi
dampaknya. Tapi orang yang taat dilindungi Tuhan. Ini persoalan yang super sangat amat besar. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada satu lagi. Saya tidak masukkan ini yang keempat karena sama. Tadi kita buka dengan Wahyu 1. Di Wahyu 1 tadi Bapak Ibu lihat, di bawah dulu nih. Wahyu 1 tadi ya, di bawah dulu, yang di atas jangan dulu. Wahyu 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Itu pasal 1. Pembukaan kitab Wahyu. Sekarang Wahyu itu cuma 22 pasal, saudara ya. Ini pasal terakhir, penutupan kitab Wahyu. Mirip. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi di awal kitab Wahyu Tuhan sudah berkata, yang taat akan berbahagia. Di akhir kitab Wahyu Tuhan ngomongnya sama, yang taat berbahagia. Kalau di pasal 1 bahasanya segala sesuatu sudah dekat. Tapi kalau di akhir kitab Wahyu bahasanya sesungguhnya aku datang segera. Jadi sama ya, yang kuning di sini sama kuning di sini sama. Jadi awal kitab Wahyu dan akhir kitab Wahyu satu nada. Tuhan membuka dengan sebuah pesan, perintah, dan Tuhan juga menutup dengan pesan yang sama. Berbahagialah. Ada berbahagia, di sini juga ada berbahagia. Siapa yang berbahagia? Ya orang yang menuruti. Di sini orang yang menuruti. Bapak Ibu, ternyata kitab Wahyu spesial. Saya bertobat dari anti kitab Wahyu. Saya bertobat karena ternyata kitab ini spesial. Saya harus belajar lebih dalam menggali kitab ini. Karena ada janji berkat ketika kita belajar melakukan apa yang terjadi di kitab ini. Pertanyaannya, Pak, itu ayat segera nyatanya sudah 2000 tahun dia sudah datang. Bapak Ibu, untuk menjawab itu, maka kita harus memahami bahwa segeranya itu bukan segera kita. Segeranya itu waktunya Tuhan. Jadi jangan memahami ayat ini dari perspektif kita. Yang jelas ayat ini terjadi. Perhatikan Roma pasal yang ke-13 ayat 11. Saya baca ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Yang kuning baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu, banyak orang yang beralasan khotbah kedatangan Tuhan mau datang yang kedua kali, dia menjemput kita. Itu omong kosong. Nyatanya Tuhan juga gak datang-datang. Bapak Ibu, ketika orang beralasan seperti itu, maka Wahyu menjawab, oke, kalau engkau masih mau menunda-nunda, masih terus mau tidur, silahkan. Santai-santai dulu lah. Tuhan belum datang, Belanda masih jauh. Tuhan Yesus masih jauh datang, dunianya masih berantakan seperti ini. Aku santai-santai saja lah, bikin dosa saja lah. Karena ternyata khotbahnya pendeta gak terbukti, firman Tuhan gak terbukti, Tuhan lama datang. Ingat Bapak Ibu, yang jelas waktu jalan terus ya. Kita ini penganut waktu yang berjalan, gak bisa balik lagi. Kita bukan penganut waktu berputar, tapi waktu berjalan, gak bisa balik. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang jelas kedatangan Yesus lebih dekat saat ini dibandingkan ketika kita bertobat dulu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kedatangan Yesus makin dekat hari ini dibandingkan ketika kita dibaptis dulu. Keselamatan sudah semakin dekat. Saatnya bangun dari tidur. Jadi kata segera dalam kitab Wahyu itu memperingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Yang berikutnya, pahami ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 8. Yang berbunyi, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 1000 tahunnya manusia, satu harinya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang segera datang, itu ukuran waktunya Tuhan, bukan ukuran waktunya manusia. Yang terakhir, Bapak Ibu, sekarang buka pasal 22, khusus 22 Bapak Ibu. Ternyata di pasal 22 penutupan Alkitab kita, akhir dari kitab Wahyu, akhir dari Alkitab kita. Sebentar, di formal dulu. Ada 4 kali kata segera.
Dan ada beberapa kata dekat. Dan 3 kali kata aku datang segera. Itu ada di ayat 6, 7, 12, 20. Lebih baik saya baca mulai ayat 1. Wahyu 22, ini bagian terakhir saudaraku. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 1 saja mulai sampai seterusnya, satu pasal ini ya. Saya baca pelan-pelan. Haleluya. Pasal 21 di sana ada langit baru dan bumi dan yang baru, ya, Yerusalem baru turun dari surga ke bumi. Kita lompat bagian itu, mungkin nanti kita akan belajar di lain waktu. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahtanya, tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Gak ada lagi kejahatan, saudaraku. Gak ada laknat itu, gak ada kejahatan, gak ada kesusahan, kesulitan, gak ada begal, saudaraku. Gak ada orang yang mecahin kaca mobil, saudaraku, ya. Gak ada yang nusuk Wiranto, saudaraku. Gak ada laknat, gak ada laknat. Haleluya. Jadi kalau di surga, kalau di sana nanti gak usah takut ditusuk-tusuk orang, saudaraku. Ya, laknat sudah gak ada. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nggak perlu IMB lagi, saudara buya, nggak perlu izin lagi. KKR di lapangan itu oke, saudara buya. Nah, kita doakan supaya karisma nanti pimpin KKR di Yerusalem baru. Haleluya, puji Tuhan ya. 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Jadi kalau mau jualan lampu sekarang, jangan jualan lampu nanti, saudara punya. Haleluya. Saudara mau bisnis jualan lilin, jualan lampu, teflon, sentir, petropak, saudaraku, jualanlah sekarang, jangan nanti di Yerusalem baru. Orang payu, saudara punya. Haleluya. Di surga tidak ada jualan-jualan lampu. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 6. Perhatikan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Itu sama dengan Wahyu 1 tadi, saudara. Di Wahyu 1 ayat 1, coba supaya Bapak Ibu yakin. Coba buka di Alkitab di depan, coba bantu saya. Wahyu 1 ayat 1 sama kan? Menyatakan segala sesuatu yang akan harus segera terjadi. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya. Sama, Wahyu 1, Wahyu 22 sama. Diulangi lagi, yuk lagi. Wahyu 22 ayat 6, kembali. Ya, kembali ya. Wahyu 22 ayat 6 tadi. Menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. 7. Sesungguhnya aku datang segera. Segera yang kedua. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua yang menuruti segala perkataan kitab ini. Jadi malaikat taat sama kitab Alkitab. Para nabi juga menuruti segala perkataan kitab. Jadi mereka berbahagia. Jadi bukan cuma kita yang taat. Yuk, taat itu banyak namanya, saudara. Jangan berpikir, karena aku taat firman Tuhan, beda dewe, aku dikucilkan, aku berbeda sendiri. Teman-teman kita banyak. Para nabi dan malaikat taat firman Tuhan, yang menuruti segala perkataan kitab ini. 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu kalau baca kitab Daniel dapat penglihatan akhir zaman, dan Tuhan bilang meteraikan. Kenapa? Karena masih jauh. Daniel dapat penglihatan akhir zaman, dan kemudian Tuhan bilang meteraikan, kunci simpan. Nanti ada waktunya dibuka. Tapi sekarang untuk kitab Wahyu, Tuhan bilang jangan kunci, jangan disegel, jangan dimeteraikan. Kenapa alasannya? Sebab waktunya sudah dekat. Jadi ayo
belajar kitab Wahyu. Karena waktunya sudah dekat. Ini kitab yang tidak tersembunyi lagi sekarang. 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Terjadi kan? Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi kalau perbuatan kita menurut dengan firman-Nya, ada upah. Orang yang menurut perbuatannya jahat, saudaraku, ya dapat upah kejahatannya. Tuhan datang segera, katanya 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Gak ada anjing di surga, gak ada anjing di Yerusalem. Ya. Tapi anjing di sini bukan binatang, ini manusia-manusia yang berkelakuan anjing. Kemarin ada jemaat yang anjingnya mati, saudara. Dan ini anjing kesayangan, dia nangis. Ketika Bu Weber datang ke sana, pas mereka meratapi menguburkan anjingnya. Untung nggak ada doa penghiburan, saudara. Dia haleluya. Untung dia nggak mengundang kita untuk besok penghiburan karena anjingnya mati, saudara. Nangis. Ya sudah, dikuburkan saja, anjing sudah mati. Dia masuk surga enggak? Nah, Bu Weber langsung ngomong enggak. Dia tanya, ini kira-kira sini apa lagi? Leci masuk surga apa enggak? Enggak, Leci nggak masuk surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Karena ini ayatnya ada aja nggak masuk surga, saudara. Haleluya. Ya, ini bukan binatang. Orang-orang yang, karena beberapa orang jahat itu selalu disebut seperti binatang. Itu di Alkitab. Orang yang jahat, penyihir, saudaraku, itu selalu disebut jelek, gitu ya. Herodes disebut serigala sama Yesus. 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang bilang, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kitab Wahyu ini spesial, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, saudara. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. 20. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkata, aku datang segera. Dan rupanya itu membahagiakan untuk orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat itu. Jadi orang yang taat itu siap menyongsong kedatangan Yesus. Orang yang tidak taat, stres, takut, jangan dulu datang Tuhan, jangan dulu datang, karena aku masih terus berbuat dosa. Bapak Ibu, ayat 7 berkata, aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab nubuat. Jadi yang siap menyongsong kedatangan Tuhan adalah mereka yang taat. Nah, akhir dari Wahyu, akhir dari Alkitab, ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Di tengah-tengah ramalan nubuatan yang akan datang, Alkitab ditutup dengan penyertaan dari Tuhan. Ada kasih setia Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu. Haleluya. Mari kita